Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, MSc, dalam program Silaturahmi Akademik bersama Rado Research Center. Pada pertemuan kali ini, ada suatu topik atau isu yang menarik yang akan dibahas, di mana topik ini sering menjadi pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang belum mendapatkan gambaran tentang kemana arah mereka nantinya setelah selesai melaksanakan perkuliahan. Mereka selalu bertanya, statistik yang kami miliki, keilmuan statistik yang kami miliki ini seperti apa prospek ke depannya? Seperti apa peluang diterima kerja di suatu instansi? Dan seperti apa bagi kami jika ingin mandiri untuk dapat bersaing mencari penghidupan berbekalkan dengan ilmu statistik yang dimiliki. Juga pertanyaan ini kadang-kadang muncul dari siswa-siswa SMA yang baru tamat. Apa manfaat kuliah di statistik atau matematik? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengambil sebuah isu yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu dengan suatu judul, mengapa kuliah di program studi statistik atau matematika. Nah, kenapa saya katakan statistik garis miring matematika? Karena di beberapa universitas program studi statistika dan studi matematika itu terpisah. Artinya program statistika mempunyai induk tersendiri dan program matematika juga mempunyai induk tersendiri. Dan di beberapa universitas, statistika merupakan suatu bidang minat, suatu bidang khusus dari prodi matematika. Jadi kalau dia tidak ada prodi statistika di universitas tersebut, di sana pasti statistika menjadi suatu pembidangan, menjadi bidang keahlian tertentu. Nah, untuk menjawab ini, tentu kita akan melihat data sebetulnya. Kita akan melihat seperti apa penerimaan statistik itu di dunia kerja. Atau seperti apa statistik itu diberitakan, dibicarakan di media massa. Atau bagaimana statistik itu memiliki ranking atau urutan mendapat minat di hati, baik itu di hati oleh calon siswa ingin berkuliah maupun bagaimana ranking diminati oleh suatu perusahaan atau industri terhadap statistik itu sendiri. Oke, kita akan lihat terutama kita akan lihat dulu di dalam negeri kita sendiri bagaimana statistik itu diterima atau mendapat tempat. Sejauh apa statistik itu mendapat tempat. Nah, dalam suatu situs yang kita cari di dunia maya, itu mungkin di glints.com, nanti boleh dicek sendiri. Di situ ada suatu bahasan yang menarik. Di sini dia bersebut bahwa ada beberapa jurusan dengan prospek kerja yang bagus. Nah, statistik sendiri itu terletak pada urutan kedua. Jadi kalau kita lihat, ternyata di dalam negeri kita, statistik juga merupakan suatu program studi yang diminati oleh tempat-tempat pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau begitu, saya rasa sudah dapat sedikit gambaran
bagi pertanyaan di awal bahwa di dalam negeri kita sendiri memang statistik masih mendapatkan tempat yang baik untuk bekerja. Nah, kalau kita lihat seterusnya, bagaimana peluang statistik itu di luar negeri, kita akan lihat beberapa data seperti ada di suatu situs disebut dengan glassdoor.com, nanti boleh cek sendiri. Di situ ada urutan pekerjaan atau beberapa pekerjaan yang terbaik di Amerika di tahun ini, di tahun 2020. Nah, ada beberapa pekerjaan yang berhubungan sekali dengan statistik, di antaranya adalah data scientist dan data engineer. Saya akan lebih fokus kepada data scientist. Nah, kita telah melihat bahwa baik di dalam negeri maupun di luar negeri, statistik sangat memberikan peluang kepada kita untuk dapat mendapatkan masa depan yang baik tentunya, untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang baik tentunya, jika nanti telah tamat dari bangku perkuliahan. Dalam negeri kita lihat mendapat tempat yang baik, dan di luar negeri juga dapat tempat yang baik. Nah, saya akan sedikit mengupas mengenai data saintis. Kenapa di luar negeri data saintis itu mendapat tempat yang baik sekali dalam dunia pekerjaan? Dalam statistik, statistik itu merupakan ilmu yang langsung berhubungan dengan data, yang bersinggungan dengan data. Kalau tidak ada data, berarti tidak statistik namanya. Nah, dalam statistik, data itu diolah sedemikian rupa dengan keilmuan statistik yang mereka tuntut. Jadi kalau begitu, seorang statistik dapat menjabarkan data itu lebih baik, lebih banyak, lebih mendalam, dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh data tersebut. Nah, data-data ini itu bermacam-macam. Ada data iklim, hujankah, curah anginkah, ada data bencana, data tinggi ombak tsunami, data penjualan, data pembelian, data zakat, data perceraian, data kekerasan dalam rumah tangga, data nilai pendidikan. Semua data yang ada oleh orang statistik dapat diolah dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang luar biasa sekali. Terutama sekali orang statistik dapat menerka, dapat meramal, dan dapat menentukan peluang sejauh mana peristiwa itu di waktu yang akan datang terjadi atau tidak terjadi. Atau statistik dapat meramal berapa nilai penjualan di masa depan. Atau statistik dapat mengklasifikasi suatu permasalahan. Diklasifikasi menjadi suatu yang baik, sangat baik, atau tidak baik. Nah, bidang pengolahan data ini hanya bisa dilakukan jika kita dapat ilmu dari perkuliahan di bidang statistik. Dengan kata lain, statistik dapat memberikan masukan terhadap suatu fenomena, suatu peristiwa, yang mana fenomena atau peristiwa tersebut menghasilkan suatu data. Fenomena apapun, fenomena banjir, fenomena tsunami, fenomena pemetaan pendidikan di suatu wilayah, fenomena tingkat kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kejahatan kriminalitas, itu dapat disajikan dengan baik oleh orang statistik. Nah, kita lihat seperti apa data saintis ini, sehingga data saintis tadi mendapat tempat yang terbaik di pekerjaan di Amerika. Tadi sudah kita singgung sedikit. Seorang data saintis dapat
mengungkap data itu menjadi lebih baik, menjadi bermanfaat untuk segala macam fenomena. Kita lihat beberapa fenomena misalnya. Kita lihat beberapa fenomena, misal fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kita lihat di suatu media online. Contoh misalnya ada berita di media online, diguyur hujan deras, Pekanbaru dilanda banjir. Ini isu yang terlempar. Nah, oleh orang statistik, isu ini dapat mereka jawab dengan menggunakan teori statistik yang ada. Di mana teori statistik itu dapat berupa suatu pemodelan terhadap hujan deras tersebut. Jadi hujan deras itu disebut sebagai hujan ekstrim. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat di sini lah perannya data scientist tadi. Mereka dapat memberikan pemahaman kepada dinas yang berkaitan dengan banjir di Pekanbaru tersebut dengan menggunakan keahlian mereka di bidang menganalisis data banjir tadi. Sehingga apa yang dihasilkan? Dihasilkan suatu pemodelan dari hujan banjir yang terjadi di Pekanbaru. Hujan ekstrim yang terjadi yang mengakibatkan banjir di Pekanbaru tadi dapat dimodelkan dengan menggunakan keilmuan statistik. Di mana beberapa model seperti generalized extreme value dan generalized Pareto distribution. Itu adalah model yang hanya bisa diperoleh jika Anda kuliah di statistik tentunya. Jadi kita lihat, statistik bisa memberi masukan. Oh, seperti ini model hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir. Dan di masa yang akan datang, hujan ekstrim yang lebih parah lagi dapat atau tidak dapat terjadi ditentukan oleh model yang seperti ini. Jadi kalau begitu, luar biasa. Ilmu statistik tadi memberikan masukan kepada dinas di Pekanbaru. Kita lihat yang lainnya. Seperti apa statistik dapat bercerita kepada bidang lain. Kita lihat. Nah, ada bidang potensi kecepatan angin untuk menjadi tenaga listrik di suatu tempat, Meranti. Nah, di sini data yang dijadikan untuk potensi tenaga listrik ini adalah tentu data kecepatan angin. Atau disebut dengan wind speed. Nah, oleh orang statistik, data kecepatan angin ini dapat mereka modelkan menggunakan beberapa model sederhana mixture distribution. Jadi kalau kita lihat, ada isu tentang kecepatan angin sebagai sumber tenaga listrik, dan oleh orang statistik dijawab dengan menggunakan pemodelan untuk mengidentifikasi kecepatan angin menjadi sumber tenaga listrik di Pekanbaru. Nah, jadi udah dua kasus, dua isu kita angkat. Hujan, angin. Nah, sekali lagi ini hanya bisa dibahas, bisa dipelajari, bisa dilakukan jika Anda mempunyai pengetahuan tentang ilmu statistik. Oke, kita lanjutkan. Seperti apa orang statistik dapat memberikan makna data itu lebih baik lagi? Kita lihat. Nah, ada wacana, ada berita. 26 Desember 2004 gempa tsunami Aceh menimbulkan duka. Nah, dalam kasus tsunami ada data tinggi ombak tsunami. Nah, data tinggi ombak tsunami yang diukur dari daratan sehingga tinggi ombak tsunami itu diperoleh
itu menjadi suatu data yang oleh orang statistik, data tinggi ombak tsunami tadi akan dimodelkan dengan menggunakan keilmuan statistik. Sehingga orang statistik pun menghasilkan suatu riset, suatu masukan yang dapat diberikan kepada pemerintah tentang bagaimana pola tinggi ombak tsunami itu. Seperti ini misalnya, best probability model for an high tsunami in Aceh using Samsung distribution. Artinya ada tinggi ombak tsunami Aceh tadi digunakan untuk mendapatkan model peluang sehingga kita dapat menentukan untuk yang akan datang jika diberi tinggi ombak tsunami sekian meter itu terjadi atau tidak. Yang akan dijawab adalah nilai peluang. Kalau nilai peluang tinggi ombak tsunami tersebut pada suatu masa akan datang tadi kita hitung rendah, artinya tidak mungkin terjadi. Tetapi jika peluangnya tinggi dari model yang dihasilkan tadi, maka dikatakan tinggi ombak tsunami tersebut akan terjadi. Jadi kalau begitu, sangat wajar sekali di Amerika sendiri pun data saintis itu dapat tempat yang baik dalam dunia kerja. Karena orang statistik bisa melakukan, bisa memodelkan, bisa memberikan gambaran yang sempurna, yang lebih bermanfaat tentang data yang terjadi. Tsunami, kecepatan angin, hujan ekstrim, dapat dimodelkan dengan baik. Oke, kita lihat yang terakhir mungkin yang bisa dibicarakan oleh statistik. Oke, ujian nasional masih perlu untuk pemetaan tingkat pendidikan. Nah, di sini ada isu pemetaan. Seperti apa nilai UN itu dipetakan pada suatu wilayah. Sehingga kita dapat melihat bahwa di daerah Pekanbaru, daerah utaranya masih rendah nilai UN. Sebelah baratnya tinggi, sebelah selatannya agak rendah. Di bagian utaranya pada daerah tertentu ini loh yang paling tinggi nilai UN. Hal-hal seperti itu, pemetaan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang statistik menggunakan teori yang disebut dengan spatial analisis. Jadi kalau kita lihat, kita akan melihat bagaimana matematika itu di sekolah Islam, bagaimana efek matematik itu di sekolah Islam di Pekanbaru, kita dapat melihat bahwa sekolah-sekolah Islam yang ada di Pekanbaru ini, apakah dominan menguasai matematik seperti sekolah umum, atau sekolah Islam ini kemampuannya sama dengan sekolah umum, atau sekolah Islam ini kemampuan matematiknya di bawah sekolah umum di suatu kawasan yang luas seperti Pekanbaru, itu akan dipetakan dengan baik menggunakan spatial analisis. Jadi kalau kita lihat beberapa contoh yang saya berikan, kenapa data saintis tadi dapat tempat yang sangat baik di Amerika tahun 2020? Karena orang statistik bisa menganalisis data, bisa memberikan gambaran yang lebih baik, bisa menyimpulkan data tadi dengan baik dan penuh makna yang sangat bermanfaat bagi yang memerlukan. Jadi jangan ragu untuk kuliah di statistik atau matematik. Masukilah prodi tersebut, kuasai teknik-teknik statistik yang ada, apakah spatial analisis, data mining, probability modeling, dan selanjutnya. Pahami model yang dipelajari, aplikasikan kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian informasi isu atau pembahasan kali ini. Seperti biasa, tetap patuhi protokol COVID-19 yang mana informasinya COVID ini menjadi lebih tidak berkurang kasus-kasus yang ditimbulkan di media massa, makanya ada baiknya kita tetap berhati-hati, patuhi protokol COVID-19, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.